Pembahasan pertama kita akan mempelajari tafsir tentang surat Al-A'raf ayat 54. Seperti ini bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين, yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, menurut tafsir Jalalain, singkatnya, penafsiran dalam tafsir Jalalain lebih menitik beratkan kepada hikmah dari ayat tersebut, yakni adanya 6 masa penciptaan bermakna Allah menetapkan dunia ini terdapat proses. Semua harus dilalui prosesnya sembari Allah akan menuntun prosesnya dengan kekuasaannya. Lalu dalam penafsiran kata Yughshi disebutkan bahwa bermakna malam dan siang silih berganti dan saling menutupi. Selanjutnya, menurut penafsiran Profesor Quraisy Shihab, intinya penafsiran Profesor Quraisy Shihab lebih menitik beratkan pada makna tauhid. Pada ayat ini dijelaskan kemahakuasaan Allah sebagai sang pencipta. Allah mampu menciptakan, membentuk, dan mengatur segala sesuatu, termasuk dalam penciptaan semesta. Sedangkan mengenai makna Yughshi, Profesor Quraisy Shihab memaknai ayat tersebut dengan pergantian siang dan malam yang teratur silih berganti. Selanjutnya, menurut tafsir At-Tabari, secara eksplisit dapat dipahami bahwa 6 hari ini diuraikan dengan penjelasan sebagaimana 6 hari yang kita pahami, yaitu dari Senin sampai Minggu. Nah, penafsiran At-Tabari selaras dengan tafsir Jalalain yang lebih mengangkat hikmah 6 masa, tapi ada tambahannya. Diberikan tambahan berupa makna 6 hari tersebut adalah nama-nama hari yang kita pahami dari Senin sampai Minggu. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang 6 itu ialah hari-hari kita sekarang. Seperti satu contoh ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tak baik pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan gunung-gunung pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat sesudah asar. Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Oke. Kita akan mencari tahu penafsiran makna 6 hari dengan ayat Al-Quran. Mengapa hadis yang sebelumnya ini dianggap tertolak? Oke, dalam surat Al-Hajj ayat 47 disebutkan, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Lalu dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Langkah yang paling bijak dalam memahami makna 6 hari ini adalah mengembalikan maknanya kepada yang menuturkan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh berijtihad menafsirkan, namun Allah yang lebih mengetahui makna sebenarnya. Langkah ini pun yang diambil oleh para ahli tafsir, seperti dalam tafsir Jalalain. Mereka lebih mencari hikmah dari kata 6 hari ketimbang harus mencari makna 6 hari tersebut. Lalu, makna memasukkan malam ke siang. Dalam kajian ini, pemakalah mencari ayat yang memiliki redaksi sama namun dengan kosakata yang berbeda, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 5. Disebutkan, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan pada waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Dalam ayat tersebut, kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang alam semesta sungguh sangat penting. Kosakatanya adalah takwir.
Dalam kamus bahasa Arab, misalnya kata ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan membungkus atau menutup sesuatu di atas yang lain secara melingkar, sebagaimana sorban dipakaikan pada kepala. Pemakalah akan menyampaikan pembahasan ini secara objektif dari dua teori. Yang pertama, teori heliosentris dan teori geosentris. Dalam teori heliosentris, bumi mengelilingi matahari. Hal ini terjadi karena bumi yang berbentuk bulat selalu berputar pada sumbunya atau berotasi di bawah matahari. Dengan demikian, pada permukaan bumi yang kena cahaya matahari terjadilah siang, dan pada muka bumi yang tidak terkena cahayanya terjadilah malam. Sedangkan, menurut teori geosentris, matahari yang mengelilingi bumi, makna takwir dimaknai sebagaimana asal katanya, yakni mengelilingi, seperti sorban. Maka dalam hal ini, malam dan sianglah yang mengelilingi bumi, yakni siang adalah matahari dan malam yang dimaksud adalah bulan. Teori ini selaras dengan ayat Al-Quran lainnya, yaitu pertama dalam surat Yasin. Jadi dalam surat ke-21 ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Disebutkan pula dalam surat Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Para penganut geosentris memaknai kedua ayat tersebut secara bersambung, yakni kata malam dan siang dengan kata atau kalimat beredar pada garis edar, karena masih merupakan satu kalimat utuh, sehingga yang dimaksud dengan beredar pada garis edar atau memasukkan dalam kata yugshi dan tadi beredar itu takwir adalah peredaran matahari dan bulan yang mengelilingi bumi sehingga terjadinya pergantian malam dan siang. Berbeda dengan para penganut heliosentris, kata malam dan siang dengan beredar pada garis edar dimaknai terpisah. Sebab menurut teori heliosentris, berdasarkan perhitungan para ahli astronomi barat, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Sehingga adanya takwir atau perputaran matahari adalah berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti, tepatnya pada jalur lintas orbit bintang Vega, bukan sebagai pergantian siang dan malam. Selanjutnya, relasi ayat Al-Quran Al-A'raf ayat 54 dengan sains modern. Di sini berkaitan dengan 6 masa. 6 masa menurut Marconi berkaitan dengan teori Big Bang. Yang pertama, masa pertama adalah masa dentuman besar atau Big Bang. Masa kedua adalah masa terbentuknya inflasi jagat raya. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya. Masa keempat, elektron-elektron mulai terbentuk. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil. Masa keenam, jagat raya terus mengembang. Kembali lagi seperti yang telah pemakalah sampaikan pada makalah, pemaknaan 6 hari tersebut hanya Allah yang maha mengetahui. Penjelasan ilmuwan mengenai penciptaan alam semesta sekadar teori tentatif. Maka sebagai seorang muslim, menurut pemakalah tidak perlu menganggap teori sains modern yang berkembang saat ini adalah 100% bukti kebenaran Al-Quran. Karena kemutlakan dari Al-Quran harus kita imani sepenuhnya. Menyandarkan kemutlakan Al-Quran kepada teori manusia yang tentatif sangat beresiko menipiskan keimanan. Namun di sisi lain, bukan berarti seorang muslim harus melakukan sekularisasi antara agama dan sains modern. Kita lanjut kepada tafsir surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Oke, penjelasan pertama menurut tafsir Jalalain, intinya adalah kalimat dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maksudnya, airlah yang menjadi penyebab bagi seluruh kehidupan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, menurut tafsir Quraisy Shihab, berbeda-beda pendapat ulama tentang firman-Nya ini. Ada yang memahaminya dalam arti langit dan bumi tadinya merupakan gumpalan yang terpadu, hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi pepohonan. Kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Ada lagi yang berpendapat bahwa bumi dan langit tadinya merupakan sesuatu yang utuh tidak terpisah. Kemudian Allah pisahkan dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi tetap di tempatnya berada di bawah, lalu memisahkan
menghubungkan keduanya dengan udara. Selanjutnya menurut tafsir Ibnu Katsir, kalimat "dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui" adalah orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah. Selanjutnya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya adalah bersatu, lalu berpecah belah, maka langit menjadi utuh dan bumi menjadi 7, serta antara langit dan bumi dipisahkan oleh udara, hingga hujan turun dari langit dan tanah pun menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, selanjutnya relasinya dengan sains modern. Makna ayat tersebut seringkali direlasikan dengan teori Big Bang. Big Bang adalah teori yang menjelaskan ledakan dahsyat atau dentuman besar yang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi. Jadi membicarakan teori Big Bang ini, pertama kalinya alam semesta itu satu, lalu terjadilah kecelakaan kosmik sehingga terjadinya dentuman besar. Yang mencetuskan ini pertama kali adalah Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma, Belgia. Nah, yang pertama kali mengusulkan dengan nama hipotesis atom purba. Teori ini digadang-gadang sebagai bukti kebenaran Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tersebut. Namun pemakalah sekali lagi tidak merekomendasikan menganggap teori ini adalah sebuah fakta yang menunjukkan kebenaran makna langit dan bumi dulunya padu. Teori Big Bang ini tentatif dan dikembangkan oleh ilmuwan non-muslim bahkan ateis. Pencetus pertamanya adalah biarawan Katolik dan yang terus menelitinya kebanyakan adalah seorang ateis. Seperti contoh, Stephen Hawking adalah salah satu orang yang terkenal mendukung teori ini dan mengeluarkan rumus perhitungan lubang hitam. Dia adalah seorang ilmuwan ateis yang menganggap penciptaan alam semesta ini adalah kecelakaan kosmik tanpa adanya campur tangan Tuhan. Hawking menyebut alam semesta diciptakan dengan sendirinya karena ada hukum alam seperti gravitasi. Menurut teori Big Bang yang dicetuskannya, alam semesta tercipta dari hasil tak terelakkan oleh proses fisika. Hawking menyebut Tuhan tidak menciptakan alam semesta. Dalam bahasa Inggris, God did not create universe, a brief history of time.